Pemirsa, pemerintah mulai mempermudah tata cara pemotongan royalti. Tarif efektif pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi diturunkan dari 15% jumlah bruto royalti menjadi 6%. Penurunan ini berlaku sejak 16 Maret 2023. Apakah penurunan pajak royalti menjadi 6% ini efektif untuk mendorong usaha para pelaku ekonomi kreatif? Untuk membahasnya kita langsung bersama dengan pengamat pajak Roni Bako. Pak Roni Bako, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, Pak Roni, ini pajak royalti diturunkan katanya dari 15 menjadi 6%. Ini bagaimana mekanisme penurunannya ya, Pak Roni ya? Ya, pertama saya ingin mau klarifikasi dulu ya. Jadi berita-berita selama ini kan seolah-olah pajak royalti 5% menjadi 6%. Ya. Saya katakan bahwa pajak royalti itu jelas untuk ada pihaknya. Dalam hal ini hanya orang pribadi. Nah, kalau kita baca peraturannya itu juga banyak orang membaca langsung tahun 6%. Padahal pajak royalti itu tetap 15%. Oh. Tapi ayat 2, itu kan 2 15%. Pajak royalti 15%. Tapi kalau ayat 3-nya, kalau dia mempunyai surat keterangan penghasilan itu, nah dia dapat lagi 40%. Jadi jadilah 6%, 15% kali 40% kali penghasilan bruto. Jadi 15% kali 40% itu 6%. Nah, itu bagi WP atau bagi orang pribadi yang mengirim surat ke kantor pelayanan pajak. Oke. Sama dia mengirim juga surat kepada pemotongnya. Misalnya saya menciptakan buku misalnya bruto 1 juta, saya kirim pajak ke KPP saya kirim pajak ke pencipta, nah saya dapat 6%. Kalimat itu yang hilang gitu tadi, seolah-olah pajak royalti 6%. Otomatis turun ya? Gitu. Padahal nggak ada syarat kondisinya. Kalau WP itu mengirimkan surat ke KPP bahwa menggunakan norma penghasilan pajak secara normal. Gitu. Itu, Pak Roni, itu kan kalau penulis buku ya. Kalau pelaku usaha kreatif yang lain, misalnya katakanlah penyanyi begitu, Pak. Ya, termasuk semua. Dia sampaikan suratnya ke siapa, Pak? Dia sampaikan ke kantor pelayanan pajaknya. Misal Bapak sebagai pencipta lagu nih, dia kirim surat ke KPP. Pemotong pajaknya? Kenapa? Kalau ke pemotong pajak, kalau tadi kan penulis buku itu kan ke penerbit begitu ya? Kalau pemotong pajak ke ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN. Oh, ada ya pemotong-pemotong pajaknya ya? Nah, sudah ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk memotong pajak royalti tadi. Nah, ini yang maksudnya yang hilang seolah-olah langsung dapat 6%. Nah, itu tadi yang saya klarifikasi bahwa si orang pribadi itu wajib pajak harus mengirim surat ke KPP, dan juga mengirim surat ke yang memotong pajak penghasilannya. Jadi kalau pelaku usaha ekonomi kreatif, Pak Roni, tidak menulis surat untuk memintakan pemotongan pajak kepada KPP maupun kepada pemotong pajaknya, itu pajaknya tetap 15% ya, Pak? Tetap 15% kalau baca peraturan dirjen pajaknya. Itu yang harus diklarifikasi. Makanya dikaitkan dengan dunia usaha UMKM itu. Nah, siapa memotongnya? Apakah itu dinas UMKM setempat atau apa? Ini juga syaratnya kan kalau ditetapkan untuk yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Itu juga ya, Pak? Ya, per tahun. Jadi kalau UMKM itu ada syarat tambahannya. Kalau dia UMKM yang 4,8 miliar setahun, ya. Tapi kan yang memotong itu harus jelas siapa tadi. Jadi jangan seolah-olah 6% enggak, tidak. Jadi harus ada surat pernyataan dulu, surat keterangan ke KPP bahwa dia memang syarat sebagai 6% itu tadi. Apa buktinya? KPP juga menerima surat kan. Nah, terus juga pemotong juga surat. Oh, jadilah potongan pelaku usaha tersebut 15% kali 40% kali penghasilan brutonya, misal penghasilan bruto 4,8. Ini mulai berlaku 16 Maret tahun ini ya, Pak Roni? Ya, tahun ini. Nah, itu proses dari sejak lapor sampai kemudian diberlakukan atau dipotong menjadi hanya 6% itu berapa lama, Pak? Ada standarnya nggak, Pak? Untuk kalau tergantung ya, misalnya saya ini bulan depan dapat royalti dari buku saya. Saya melapor kan, ada SPT masanya kan. Oh, masing-masing ya, tergantung masing-masing pelaporan itu ya? Bisa bulanan royaltinya, bisa juga tahunan.
itu kan kita nggak bisa tentu dapat kapan royaltinya kan. Iya, iya. Pak Roni, ini selain katanya untuk mendorong usaha dari para pelaku ekonomi kreatif juga, kalau saya baca dari pemberitaan ini Pak Roni, karena sering terjadi katanya selama ini SPT tahunan statusnya lebih bayar katanya begitu Pak. Itu Ya, benar atau bagaimana Pak? memang benar ya. Jadi ini yang juga harus dilihat bahwa bagi wajib pajak itu memang suatu keuntungan. Artinya kalau selama ini dipotong pajak 50%, otomatis dia lebih bayar. Nah, lebih bayar kan berarti dia punya hak restitusi. Ketika hak restitusi dia harus diperiksa masalahnya. Nah, ketika pemeriksaan itu nggak biasanya tidak periksa 1 tahun, 3 tahun yang diperiksa masalahnya. Nah, ketika 3 tahun akibatnya ketahuan dia bukan lebih bayar, jadi kurang bayar. Itu tadi. Itu dampaknya. Nah, terus kalau bagi pemerintah berarti nilai restitusi pajak itu jadi berkurang. Karena Desember tahun lalu aja nilai pajak kita sudah cukup besar, sudah 240 triliun itu tadi. Nah, dengan adanya ini otomatis nanti restitusi pajak kita Desember ini akan lebih turun itu tadi. Jadi sisi ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh wajib pajak dan pemerintah. Jadi ingin 6%-nya, tapi bagi saya sih bahwa memudahkan wajib pajak supaya lebih bayar supaya tidak diperiksa. Nah, bagi pemerintah supaya restitusi pajak itu tidak tinggi. Tahun 2002 itu kenaikan restitusi pajak kita cukup tinggi itu 43%. Oke. Dan itu banyak dari usaha dari pajak royalti ini Pak sumbernya? Di pajak royalti tidak terlalu banyak sih, cuman bagian yang lebih spesifik lah tadi. Oke. Pak Roni, ini kan kalau menurunkan pajak royalti walaupun memang harus lapor dulu dan kemudian disetujui, ini kan secara langsung mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Ini signifikan atau tidak sih sebetulnya Pak selama ini pajak royalti sehingga pemerintah berani menurunkan dari 15 menjadi 6% saja? Ya sebenarnya cukup signifikan. Kalau benar-benar maksudnya ini ditagih lah. Contoh yang menurut saya yang juga perlu diperhatikan, ini juga ini tantangan juga. Ketika bicara 5% ke 6%, terus kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebutkan ada pajak royalti untuk sumber daya alam. Itu kan dapat inisiatif 0% itu Mas. Gara-gara ini mereka juga bingung kok Undang-Undang Cipta Kerja 0% kok sekarang jadi 6%. Jadi ada berita yang cukup membingungkan juga, terutama bagi teman-teman di batu bara tadi. Oh, ini menyangkut pengusaha batu bara juga begitu ya? Ya, karena kan bicara pajak royalti juga masalahnya. Nah, itu pajak royalti harus apa itu? Harus jelas gitu nih. Oh, ini pajak royalti umum ya Pak? Bukan hanya untuk pelaku usaha ekonomi kreatif Pak yang diturunkan ini? Kalau lihat itu sih sebenarnya kalau bicara pajak royalti kan terlampau luas nih kan. Nah, ini makanya kalau dilihat judulnya sih memang ini terlampau umum. Tadi ini pedoman teknis tata cara pemotongan penyotoran bla 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 yang menggunakan norma penghasilan penghasilan neto. Ini kan kalau orang awam menganggap umum kan. Nah, teman-teman sumber daya alam menganggap loh kok tadinya 0% di Undang-Undang Cipta Kerja kok sekolah jadi 6%. Itu tadi hal-hal yang harus dilihat itu tadi. Pak Roni, ini bukannya disebutkan bahwa pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi Pak, WPOP Pak? Orang pribadi. Tapi kan ada juga yang batu bara itu kan ada juga orang pribadi juga kan kalau kita mau jujur. Oh, bukan atas nama, itu atas nama pribadi juga Pak? Ada yang di beberapa daerah ada orang pribadi, ada juga atas nama badan. Nah, itu tadi maksudnya pertanyaannya itu yang membingungkan itu tadi. Makanya ini saya meluruskan yang 5% ke 6% itu ada persyaratan administrasinya dan ini untuk orang pribadi. Tadi apa? Ya khususnya kalau mau ini sebenarnya langsung aja to the point, misalnya untuk pencipta lagu, kan spesifik begitu ya untuk wajib pajak yang mana begitu ya Pak ya? Ya spesifik gitu tadi. Misalnya di bawahnya ada kriterianya siapa saya orang pribadi sehingga tidak membingungkan gitu. Pak Roni mungkin boleh dijelaskan Pak saat ini sebetulnya ketaatan pembayar pajak terutama untuk pelaku ekonomi kreatif itu seperti apa Pak? Karena katanya diturunkan dari 15 menjadi 6% itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak royalti. Itu benar apa tidak Pak? Ya terus terang nih UMKM juga sering bertanya ke saya. Dia kan sudah dikenakan pajak
UMKM kan, yang sekarang 0,5%. Terus Iya. sekarang royalti juga. Maksudnya kan tidak semua UMKM itu mempunyai royalti masalahnya. Jadi klasifikasi royalti UMKM itu yang mana? Karena ada juga misalnya UMKM dia menjual bakso, dia Mm-mm. punya lisensi kasih ke orang lain. Nah itu tadi definisi UMKM juga harus jelas juga gitu Mas. Jadi jangan gini, ada pandangan di masyarakat UMKM, loh berarti kita kena pajak royalti lagi lah, gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dipikirkan. Karena kalau memang ada UMKM berarti apakah semua UMKM itu mempunyai royalti? Kan tidak juga. Iya, iya. Ini belum diperjelas Pak, atau belum dijelaskan Pak Roni oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para stakeholders Pak? Nah seharusnya itu sosialisasi oleh pemerintah ataupun misalnya di peraturan dirjen ini harus spesifik, misalnya UMKM itu yang mempunyai royalti tadi. Jadi bukan hanya UMKM aja, ketika UMKM berarti pemikiran mereka ada 0,4% pajaknya, ada lagi pajak royaltinya. Padahal dia nggak punya royalti kan, maksudnya hal yang harus diperjelas gitu. Pak Roni, kalau katakanlah itu nanti sudah diperjelas ya oleh Direktorat Jenderal Pajak, penjelasan persis siapa yang harus kena, lalu kenanya seperti apa, termasuk tadi UMKM yang Pak Roni sampaikan. Menurut Anda, apakah ini penurunan besaran pajak royalti ini akan meningkatkan penerimaan pajak atau tidak berdampak signifikan, Pak Roni? Kalau secara sederhana ya matematik ya, misalnya 10 kali 15 misalnya 1.500, ya kan? Nah, terus kalau pengkalinya kita kurangkan, itu angka akhirnya kan akan besar kan? Nah, akibatnya kalau memang benar-benar ini turunkan 15% menjadi 6%, saya yakin pasti meningkat pajak royalti ini. Kalau benar-benar diturunkan? Yang perlu diberikan tadi. Oke. Kalau melihat angkanya ini ya Pak Roni, kenapa 15 menjadi 6% ini pertimbangannya apa sih Pak? Ini sama seperti pajak profesi yang lain kayak dokter, advokat, itu kan dia kan diminta semacam kayak profesi itu 5% kan ketinggian kan. Nah, mereka meminta pengurangannya 40% tadi muncul gitu tadi. Oh. Angka 6% itu sebenarnya sudah ada contoh-contohnya profesi tertentu itu tadi. Dia tidak dikenakan 50%, tapi dikali 40%. Kalau apa? Misalnya dia benar-benar mempunyai profesi tertentu, bisa advokat, dokter, sehingga dipajakannya 6% itu tadi. Ya, jadi kalau memang ini PR besar untuk menjelaskan baik kepada wajib pajak maupun kepada pemungut pajak, itu sudah dikerjakan, maka ini harapannya ketika pajak royalti dipotong akan meningkatkan pembayaran pajak royalti ini ya, Pak Roni ya, harapan begitu. Tarif pasal 23 akan meningkat dan setelah juga restitusi akan turun itu tadi. Jadi tidak banyak lagi yang statusnya kelebihan bayar sehingga negara harus mengembalikan, tidak begitu lagi ya Pak Roni ya? Jadi tidak merepotkan wajib pajak, ya kan? Dan terutama wajib pajak tidak periksa 3 tahun buku masalahnya. Kalau praktek itu restitusi 1 tahun, dia biasanya pemeriksa akan memeriksa 3 tahun tadi. Jadi menurut saya berkeadilan lah bagi wajib pajak. Pak Roni, ini penjelasannya memang harus jemput bola, kantor pajak harus mendatangi atau mengadakan pertemuan, mengundang wajib pajak yang terkait untuk datang, atau memang misalnya cukup dengan katakanlah keterangan tapi yang detail itu di situs perpajakan, atau seperti apa menurut Anda Pak yang efektif? Yang efektif sebenarnya kalau tidak semua orang bisa membaca peraturan kan, maksudnya efektifnya itu bahasa peraturan itu dibuat bahasa sederhana lah. Misalnya kalau bahasa UMKM, bagaimana bahasa UMKM itu tadi. Karena kalau kita melihat lampirannya itu bahasa terlampau teknis gitu. Oh, terlampau teknis dan memang hanya orang-orang yang mengerti atau paham pajak yang bisa mengartikannya begitu ya Pak ya? Saya sih mengerti, tapi kan ketika saya ditanya kemarin ada UMKM, dia foto, dia nanya, Pak, saya emang bayar pajak royalti lagi, kata gitu. Oke. Kejelasan itu yang menjadi PR besar bagi Direktorat Jenderal Pajak ya. Bagi pemerintah lah. Baik, kita harapkan itu akan segera dilakukan. Untuk saat ini terima kasih pengamat perpajakan, pakar perpajakan Roni Bako sudah mencerahkan kami. Terima kasih Pak Roni, selamat pagi.